Halo semuanya, teman-teman dimanapun berada. Kita ada di podcastnya Aruni dan Herwin. Halo, Kenalin. hai, Nih Herwin nih, mana Herwin? hai, di sini Herwin Halo dengan Win. Herwin sehat ya? ya dong. Ya Herwin dan ini Aruni. Kita kali ini mau ngobrol apa Win? Mau ngobrolin tentang sekolah. Oh, sekolah nih. Kita udah kuliah tapi kayaknya masih belum hilang lah ya gambaran-gambaran kita tentang sekolah, Ya upacara, gitu. piket, pura-pura ke UKS, PR banyak, pokoknya banyak lah ya. Bentar kita ngobrol, cuman mungkin kita ngobrolnya kayaknya sedikit beda deh Win dari kebanyakan orang-orang kalau nostalgia sekolah. Iya gitu sih kayaknya. Tapi ya nggak apa-apa buat merefresh Oh, kayaknya dan lagi banyak banyak pikiran deh. Ya pokoknya dimanapun berada teman-teman Win ya, kita harap di kondisi kita saat ini di tengah-tengah pandemi semoga semuanya tetap terjaga, termasuk terjaga syukurnya, terjaga bahagianya, terjaga sehat dan keselamatannya kita, keluarga dan betul. semua orang-orang yang kita sayang. Gitu Win ya. Mm-mm. Oh iya, kita Gimana? kayaknya Win, sebelum ngobrol Apa? lebih lanjut kita perlu ngucapin Oh terima gitu. kasih deh nih ke teman-teman penyelenggara. Iya, iya. Gimana Ron? Coba ucapin dulu dong. Ya Pak. Tahu. Pokoknya nih Aruni sama Herwin sangat mengapresiasi dan berterima kasih banyak kepada teman-teman penyelenggara dari BEM Visip USNI Jakarta Timur karena udah nyediain Benar. wadah, udah ngasih kesempatan ke kita Win ya buat Iya, buat apa ya, produktif kayak gini nih. Kita mencoba ngobrolin sesuatu yang produktif yang semoga banyak anak-anak muda lain di luar sana yang sama-sama sadar, kita belajar bareng-bareng buat sadar dan membuat sebuah perubahan yang baik di sekitar kita gitu Win. gitu. Terima kasih banyak. Pokoknya kalian Terbaik. mantap juga. Iya gitu. Yaudah Win, yuk ngobrol. Sampean gimana nih Herwin, ada sudut pandang apa nih tentang sekolah, gimana gimana? Hmm, apa ya? Gini Run, coba Aruni percaya nggak kalau ternyata sebenarnya hampir semua anak pada saat pertama masuk sekolah itu ya sejatinya mereka lebih pandai. Mereka lebih ingin tahu dan bahkan hanya sedikit takut tentang sesuatu yang mereka belum mengetahuinya. Wih, udah serius nih. Iya nih, Nah. aku udah sepanang nih. Terus gimana gimana gimana? Terus gini, nah mereka itu juga lebih baik dalam menggali sesuatu, lebih percaya diri, penuh inisiatif, dan sangat tangguh menghadapi masalah. Nah, kita tahu dong kalau kebanyakan anak itu selalu bersikap bebas ketimbang apa yang akan didapatkan setelah mereka di sekolah. Gitu, Run. Gimana menurut Aruni? Ini sejauh ini setuju sih aku ini ya. Soalnya aku dulu juga ngerasanya gitu. Jadi ibarat sebenarnya kita ini punya banyak potensi, kita punya banyak kecenderungan, kita punya banyak kreativitas. Cuman setelah di sekolah seolah-olah rasanya kayak kita dibatasin gitu. Kita cuma disuruh belajar ini, belajar itu, Nah, ngerjain ini, PR ini gitu Win ya. hmm, Iya iya iya. Terus gimana gimana? iya, soalnya ya kalau dipikir-pikir, ternyata selama ini banyak sekolah dengan ego dan acuhnya telah membuat anak-anak yang cerdas menjadi tidak. Loh, gimana tuh Gimana maksudnya? nih? Gimana nih? Wah wah wah. Nah, Terus gini. Nah, yaitu salah satu problem utamanya, yaitu dengan merumuskan dan dengan sengaja memaksakan berbagai pelajaran yang harus dipelajari sekaligus dikuasai oleh mereka. Nah, di sisi lain nih, di sekolah itu seolah-olah belajar itu dipisahkan dari kehidupan. Belajar hanya dipahami ketika di sekolah. Padahal ya sejak lahir setiap anak itu belajar melalui pengalamannya dengan cara yang sederhana dan alami. Sementara kalau di sekolah, ya mereka sekadar diajari hal-hal yang abstrak, konseptual, dan bahkan gini Run, bahkan terkesan gimana? mengkotakkan
kemudian mengkebiri nalar dan kreativitas anak didik. Benar setuju. Nah, sehingga apa? Sehingga ya dari kegiatan tersebut mendorong pemahaman dan keyakinan masyarakat bahwa ya kegiatan belajar itu hanya bisa dilakukan di sekolah, bukan di tempat lain gitu. Dan belajar adalah rutinitas di sekolah. Di luar sekolah ya nggak bisa disebut belajar. Nah, paradigma seperti ini justru yang sangat keliru. Gitu nggak sih, Run? Iya. Ini kayaknya ini sangat mewakili keresahanku selama ini, Devin. Kayaknya aku sangat setuju, sepakat lah pokoknya sama yang dibilang Herwin. Karena ya buktinya dan kenyataannya memang seperti itu. Sekolah yang selama ini ada di negara kita khususnya, yang ada di masyarakat kita, ya tidak jauh lebih baik daripada ketika seseorang itu berada di lingkungannya. Dia berpengalaman melalui hidupnya tanpa harus bersekolah. Ya meskipun sih kita juga nggak bisa menutup sebelah mata. Di sisi lain memang sekolah ini banyak andilnya selama ini, banyak hal positif. Cuman di sisi lain dari yang Herwin tadi sampaikan, memang ada hal-hal yang perlu kita kritisi dan perlu kita perbaharui maknanya sekaligus konsepsi di masyarakat kita. Jadi biar memang pendidikan ini lebih maksimal gitu, Win ya. Iya, gitu. Nah, terus Herwin ini kira-kira ada nggak nih kesimpulan atau mungkin quote penutupnya nih buat lebih ngeyakinin teman-teman yang dengar, teman-teman di sana, di luar sana? Apa ya, kayaknya aku ngasih petuah-petuah deh. Nanti biar Aruni yang kasih kesimpulan. Oh, siap. Gimana? Coba kita renungi beberapa petuah dari para founding fathers bangsa kita tentang pendidikan. Apakah petuah-petuah mereka ini sebenarnya masih relevan gak sih sama sistem sekolah kita saat ini nih? Ya, gimana? Nih ada Tan Malaka berkata bahwa tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Nah, ada lagi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata kalau anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Gitu. Satu lagi biar ganjil. Satu lagi dari dikira buka puasa pakai kurma ganjil. Iya gitu sih, tapi nggak apa-apa. Nih dari Insinyur Soekarno. Beliau berkata kalau ilmu pengetahuan baru bermanfaat jika digunakan untuk kemaslahatan bangsa dan rakyat. Tuh, itu petuah dari para founding fathers kita. Kira-kira gimana, Run? Dari obrolan kita, dari petuah-petuah ini dapat disimpulin gimana nih? Kalau kesimpulan dari aku sih sebenarnya panjang kayaknya, banyak, karena memang hal-hal seperti ini kayaknya nggak cukup deh kalau kita bahas di podcast yang nggak banyak ini waktunya, Win ya. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita perlu ngobrolin lebih dalam, lebih jauh lagi tentang sekolah, pendidikan, atau dunia sekitar kita yang lainnya. Tapi intinya kalau menurutku yang jelas sekolah selama ini yang ada di benak masyarakat belum sepenuhnya merepresentasikan upaya-upaya untuk mencerdaskan bangsa kita. Yang ada justru sebaliknya, Win ya. Yang ada justru seolah-olah sekolah ini membatasi kreativitas anak-anak. Sekolah justru membatasi potensi yang ada yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang dimiliki saat ini. Gitu sih, Win. Iya, setuju banget sama Aruni. Udah pokoknya gitu lah ya kurang lebih. Karena kita juga gak banyak waktu, Win. Heru juga katanya tadi udah mau banyak tugas nih di luar sana. Ya pokoknya gitu dulu. Semoga Herwin sehat, Aruni juga sehat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita ngobrolin lebih banyak lagi dan lebih seru lagi. Gitu, Win ya? Iya dong. Udah kalau gitu terima kasih teman-teman semuanya dimanapun berada. Teman-teman dari BM Visip Usni juga. Semoga kita selalu sehat, selalu terjaga. Dan terakhir yang perlu kita tahu bahwasannya membaca itu tidak melulu tentang buku, Win ya, tetapi juga tentang membaca kehidupan, membaca kenyataan, dan membaca hal-hal yang ada di sekitar kita. Semangat semuanya teman-teman, selalu sehat. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time. Bye bye, see you.
See you.